dosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikanku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercelah, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercelah, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran. Yang melalui program ini saya berharap, saya berdoa, saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran yang murni, yang sejati. Kekristenan yang orisinil. Saudara, bila seseorang mengerti kebenaran, maka ia memahami bahwa menerima Yesus
adalah hal yang sangat berat. Bukan hal yang mudah. Selama ini dikesankan mudah. Kalau seseorang mengadakan penginjilan misalnya, dan berkata kepada orang, ayo terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu orang itu berkata, ya saya menerima. Lalu berdoa, ikuti saya berdoa. Nah begitu kira-kira si penginjil atau pendeta yang berkhotbah di mimbar, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan seterusnya. Lalu orang-orang ini dinyatakan telah menerima Yesus. Maksudnya apa ini? Menerima sebagai Tuhan cukup dengan perkataan. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, artinya sebagai pemilik kehidupan, saudaraku sekalian, maka ia harus melepaskan, harus rela ada yang dilepaskan. Ada yang lepas dari genggaman. Melepaskan sesuatu dari genggaman berarti kematian. Artinya begini, saudara. Ternyata yang ada di dalam genggaman adalah nyawanya sendiri. Di dalam nyawa itu ada keinginan yang mewarnai perasaan atau membuat dirinya merasa bahagia. Jadi kalau Tuhan berkata barang siapa tidak rela kehilangan nyawanya karena aku, ya, ia malah kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, dia memperolehnya. Nyawa di situ suke artinya keinginan atau hasrat. Suke atau jiwa, di dalamnya ada hasrat. Selain hasrat tentu ada pikiran dan perasaan. Ada pikiran, perasaan, dan hasrat atau kehendak. Jadi kalau kehilangan nyawa, berarti memang rela kehilangan hasrat. Hasrat seperti yang dimiliki anak-anak dunia atau dimiliki dirinya sebelum mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan, dia harus melepaskan nyawanya. Ini sama dengan kehilangan kerajaannya sendiri. Di dalam kerajaan itulah ia biasa menikmati kehidupan. Sekarang yang harus dituruti untuk dilakukan adalah kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Ini benar-benar masalah besar. Sebab jangankan melakukan kehendak Bapa, mengerti kehendak Bapa saja sudah susah. Tetapi ini mutlak, sebab Tuhan berkata, kalau kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, percuma. Jadi dari pernyataan Tuhan Yesus tersebut, bahwa yang berseru kepada Dia, Tuhan, harus melakukan kehendak Bapa. Ini sebuah pernyataan yang di dalamnya memuat panggilan, di mana Tuhan hendak mempertemukan kita sebagai anak-anak yang terhilang dengan Bapa. Tuhan Yesus seakan-akan berkata, ketahuilah bahwa ada Bapa yang adalah sumber kuasa, kemuliaan, dan kerajaan. Aku juga keluar dari Bapa. Ketahuilah bahwa kalian adalah anak-anak Bapa. Ayo, kenali Bapakmu dan lakukan apa yang menjadi keinginannya. Ini bukan hal yang mudah, saudara. Ini sudah bukan sekedar keberagamaan lagi.
Dan memang Christianity is not religion, but the way of life. Ini sebuah perjuangan konkret di mana seseorang berinteraksi langsung dengan Allah Bapa, mengerti kehendaknya, dan melakukan kehendak tersebut. Bapa itu adalah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kita semua. Untuk ini kepada semua orang percaya, ada panggilan yang harus dipenuhi. Panggilan berinteraksi dengan Allah Bapa, mengerti kehendaknya, dan melakukan kehendak Bapa secara utuh dalam kehidupan kita. Selama ini yang diajarkan kepada banyak orang Kristen hanya sampai taraf bahwa keselamatan adalah usaha Tuhan memberikan surga. Padahal keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Dan untuk masuk ke dalam rancangan Allah yang semula itu, ya, orang harus benar-benar mempertaruhkan segenap hidupnya. Jadi tidak boleh ada keinginan lain selain mengenal Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Tidak ada yang menarik lagi dalam hidup ini selain mengenal Bapa dan melakukan kehendak Bapa itu. Tidak boleh ada ketertarikan dengan dunia. Jangan berharap dunia bisa membahagiakan dan membuat hidup kita terasa lengkap. Nggak boleh lagi. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita meninggalkan semua kesenangan dunia. Bagaimana kita mengarahkan diri sepenuhnya kepada pemerintahan kerajaannya. Fokus kita adalah belajar kebenaran, mengenal kebenaran. Di situ kita akan bertumbuh dalam kecerdasan roh untuk mengerti kehendak Bapa dan kemampuan melakukan kehendak Bapa. Anugerah, sungguh anugerah. Kalau kita boleh hidup di zaman perjanjian baru ini. Hidup di zaman perjanjian baru bisa mengenal bahwa di dalam Elohim yang tunggal, di dalam Elohim yang esa itu ada Bapa, ada Anak, dan representasinya yaitu Roh Kudus. Luar biasa. Di perjanjian lama, orang-orang Israel tidak mengenal siapa Bapa itu, siapa Anak itu. Baru di perjanjian baru kita tahu bahwa Anak itulah yang menciptakan langit dan bumi. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Tapi Anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Tuhan Yesus mengatakan, tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Selanjutnya, setelah Tuhan Yesus mengatakan demikian, di Matius 11 dari ayat 27 sampai 30, Tuhan mengajarkan, mari datang kepadaku. Tuhan Yesus secara tidak langsung menjanjikan
memperkenalkan Bapaknya kepada orang percaya, supaya orang percaya mengenal Bapa dan sekaligus selalu menjanjikan kelegaan. Di dalam Matius 11 ayat 27 itu dimulai dengan satu pernyataan. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan yang kepadanya anak itu menyatakan diri. Ini janji. Aku akan membuat kamu mengenal siapa Bapa, dan aku akan membuat kamu mengenal siapa diriku sebagai anak. Lalu setelah itu belajarlah padaku. Aku beri kamu kelegaan. Selama orang tidak mengenal Bapa, tidak mengenal anak dengan baik, dan misi yang terkandung di dalamnya, maka orang akan selalu dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat. Tetapi ketika kita menemukan siapa Bapa bagi kita, menemukan Allah anak yang begitu mengasihi kita, kita berhenti. Kita berhenti, saudaraku sekalian, dari segala letih lesu dan beban berat. Sebab ketika kita menghayati bahwa Allah, Bapa kita, yang empunya segala kekuatan, kemuliaan kerajaan, memiliki langit dan bumi, apalagi yang kita mau harapkan, apalagi yang kita mau minta dari dunia ini, apalagi yang kita mau nikmati, kalau Allah menjadi Bapa kita. Ini luar biasa, saudaraku sekalian. Kalau Allah menjadi Bapa kita, kita berhenti. Kita memperoleh perhentian atau kelegaan. Dalam bahasa aslinya anapauso. Di sini juga seakan-akan Tuhan Yesus menjanjikan, kalau orang percaya mengenal Bapa, maka akan memperoleh perhentian. Wah, ini luar biasa. Kalau orang percaya mengenal Bapa, orang percaya akan mengenal perhentian. Dan ini benar. Kalau kita memiliki Bapa yang menciptakan langit dan bumi, apa sih yang menakutkan kita? Apa yang menggetarkan kita? Memang tidak mudah mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan. Tetapi kita harus belajar mempercayai. Saya tahu masalah, problem di depan mata, tekanan-tekanan ada di sekitar kita. Kita tahu betapa sulitnya hidup. Saya mengerti, saudaraku. Tetapi kalau Tuhan, Allah beserta dengan kita, kita percaya kita tidak akan dipermalukan. Kalau Allah menjadi Bapa kita yang empunya segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan, kita mau takut apa lagi? Kita mau gentar apa lagi? Saudaraku, jadi Tuhan Yesus seakan-akan di Injil Matius pasal 11 ini menjanjikan, saudaraku, aku akan membuat kamu mengenal siapa Bapa. Aku akan membuat kamu memiliki perhentian. Anapauso, perhentian. Ini sama dengan kata sabaton, sabat, perhentian. Percaya saudara, ketika seorang bisa menghayati kebesaran Allah yang tiada tara, wah, aman, stop. Saya berkata dalam doa saya, Tuhan, aku berlabuh di dalam Engkau. Tuhan, aku berhenti
di dalam engkau. Ya, mau nyari apa lagi? Saudaraku sekalian, betapa salahnya kalau seorang Kristen berpikir dengan menjadi Kristen berarti otomatis juga menjadi anak-anak Allah. Oh enggak, jangan bodoh. Jangan berpikir dengan menjadi Kristen berarti otomatis juga menjadi anak-anak Allah. Enggak, ini keliru. Hal ini jangan dipandang sebagai anugerah untuk dapat memperoleh segala kemudahan. Ini juga harus kita perhatikan dengan benar. Betapa salahnya kalau seorang berpikir menjadi Kristen secara otomatis juga menjadi anak-anak Allah. Tidak bisa begitu. Menjadi anak Allah itu bukan sekedar keberadaan, bukan sekedar status, maksud saya. Menjadi anak Allah bukan sekedar status, keberadaan sebagai orang Kristen, tetapi karakter, keberadaan watak yang telah diubahkan. Jadi keliru loh, kalau orang merasa sudah Kristen, berarti sudah jadi anak Allah. Ini anugerah, selama di dunia dipelihara, diberkati. Lalu kalau mati, masuk surga. Asal semua diyakini dalam pemikiran atau dalam otak akan terwujud, semua beres. Pemikiran yang salah ini ternyata merupakan kesalahan yang merambah di seluruh dunia menjadi konsumsi orang-orang Kristen. Sehingga mereka memiliki iman yang keliru, yang berbeda dengan Injil yang sejati, yang telah ditaruh Tuhan, telah diperjuangkan Tuhan. Saudaraku sekalian, harus kita tahu, menerima Yesus sebagai Tuhan, ada pertaruhannya. Ada. Tanpa pertaruhan dan harga yang harus dibayar, oh saudaraku sekalian, tanpa pertaruhan dan tanpa harga yang harus dibayar, seseorang tidak pernah mengenal jalan keselamatan dalam Yesus Kristus. Ingat kalimat tadi saya di awal, harus ada yang dilepaskan. Harus ada yang dilepaskan. Dan ternyata yang dilepaskan itu nyawa kita. Di dalam nyawa itu, ya, terjemahan suke, ada pikiran, perasaan, kehendak, atau hasrat, atau keinginan. Semua harus dilepaskan. Kalau saudara berkata, waduh, aneh dong Pak. Ya, dianggap aneh terserah. Tapi kita harus sungguh-sungguh hidup di masyarakat dengan sikap yang tidak menjadi batu sandungan. Tetapi secara iman, secara kehidupan rohani, harus strict. Harus berani punya integritas, saudaraku sekalian. Faktanya, banyak orang Kristen terjebak dalam kebodohan ini. Mereka tidak pernah menjadi anak-anak Allah yang benar. Padahal selama ini mereka selalu merasa sudah jadi anak-anak Allah yang benar. Tidak heran kalau sangat sedikit mereka yang memiliki kualitas hidup seperti Tuhan yang menjadi teladan orang percaya. Sedikit. Bahkan kalau kita jujur, tidak sedikit gereja-gereja yang tidak mengajarkan secara benar bagaimana hidup dalam pemerintahan Allah sebagai anak-anak Allah yang harus sungguh-sungguh tunduk kepada kedaulatan Allah. Saudaraku sekalian, orang-orang yang belum berani melepaskan nyawa itu orang yang tidak akan pernah bisa menemukan Bapa. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Selama orang masih memiliki keinginan-keinginan, ya, selama orang masih memiliki hasrat-hasrat, ia tidak pernah menemukan Bapa.
Tidak akan pernah. Sebab orang yang sungguh-sungguh mau menemukan Bapa, orang yang harus bergaya hidup, harus bersikap hidup seperti Tuhan Yesus sendiri. Pada dasarnya, orang-orang Kristen yang hanya rajin ke gereja, tapi tidak berjuang mirip seperti Tuhan Yesus, tidak berjuang mengerti kehendak Bapa dan melakukannya, mereka belum menemukan Bapa di surga. Saudara, kasihan. Banyak orang Kristen yang terhilang di dalam gereja. Mereka merasa bukan orang Kristen yang terhilang karena mereka ada di dalam gereja, bukan di luar gereja. Mereka merasa sebagai anak-anak Tuhan yang baik, padahal mereka tidak pernah diakui sebagai anak-anak Allah. Suatu hari Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kasihan. Banyak orang Kristen yang tidak pernah tahu, tidak pernah diingatkan bahwa menjadi anak Allah itu tidak mudah. Tidak bisa otomatis menjadi Kristen, menjadi anak Allah. Tidak bisa. Nah, kalau saya katakan ada orang-orang Kristen yang terhilang di dalam gereja, artinya mereka memang Kristen, memang ke gereja, memang berbakti. Tetapi dalam hidup setiap hari, dalam kenyataan hidup setiap hari, mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka masih memiliki kerajaannya sendiri. Oh, kasihan. Mulutnya begitu lancar kalau berbicara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lancar, tapi hanya untuk hiasan bibir. Lancar, bisa melihat Tuhan, lancar. Tapi sebenarnya, saudara, mereka belum menemukan Bapa di surga. Di sini kita harus mengerti, menemukan gereja, menemukan agama Kristen, menemukan pengetahuan tentang Tuhan, bukan berarti sudah menemukan Tuhan. Harus ada proses pendewasaan yang harus dijalani sampai pada taraf tertentu, ia bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Wah, proses pendewasaan seperti ini harus berlangsung terus. Maka Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Artinya buatlah sebuah kondisi agar setiap orang belajar daripadaku. Gereja tidak bisa menjawab kebutuhan umat secara penuh. Gerejanya bisa menjadi mentor, yang perannya juga tidak banyak. Sebab yang penting bagaimana setiap individu bertemu dengan Tuhan, berinteraksi secara konkret, lalu menemukan Bapa di surga, mengerti kehendak Bapa, dan melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah sebabnya perlu ada penekanan-penekanan yang jelas dalam hal ini. Jadi jangan hanya menyatakan bahwa setiap orang Kristen yang ke gereja sudah jadi anak Tuhan, sudah jadi orang percaya. Oh, di dunia diberkati, dipelihara, dijaga, ada jaminan loh pemeliharaan Tuhan. Dan kalau mati, masuk surga. Oh, dan itu telah mengubur banyak orang Kristen. Menjadi Kristen yang tidak bertumbuh, Kristen yang stagnan, yang puas dengan hidup rohani yang telah dijalaninya. Mereka tidak mengalami Tuhan. Sangat rentan jika suatu kali ada bujukan, ajakan, meninggalkan Tuhan Yesus demi pangkat, jabatan, jodoh, oh, akan mudah mereka terhilang. Tapi kalau seorang sudah ketemu Tuhan, berinteraksi langsung dengan Tuhan, baru kokoh. Saudara,
Sebenarnya keselamatan dalam Yesus Kristus itu intinya juga adalah agar kita menemukan Bapa dan Bapa menemukan kita sebagai anak. Ini intinya, saudara. Nah, untuk itu ada proses, ada perjuangan. Tidak bisa tanpa proses. Yang merusak bangunan hidup orang Kristen selama ini adalah ketika dikesankan bahwa seseorang itu begitu menjadi Kristen otomatis jadi anak Allah. Nah, ini yang bikin rusak, saudara. Dari kecil juga saya berpikir begitu, saudara. Tetapi setelah saya mengerti kebenaran, saya sadar itu salah. Ini sama dengan pengertian dibenarkan. Jadi kalau orang dengan mulutnya mengaku Yesus Tuhan, maka otomatis dia dibenarkan. Dengan mulut mengaku, hati percaya, seseorang dibenarkan. Hati percaya itu kan tidak kelihatan. Tetapi di dalam kehidupan setiap hari pasti akan nampak ekspresinya. Jadi kalau orang hanya mengatakan Yesus Tuhan, loh hatinya percaya nggak? Mulut mengaku tapi hati percaya loh. Oh hati percaya Pak nggak kelihatan ya. Memang pada waktu mulut mengatakan aku percaya Tuhan Yesus, hatinya tidak bisa kelihatan. Tetapi hidup hari-hari seseorang akan menunjukkan dia itu percaya benar nggak. Nah ini paralel dengan ketika seseorang mengaku Yesus sebagai Tuhan, bagaimana pengakuan itu diterjemahkan dalam tindakan nyata atau tindakan konkretnya. Saya ulangi soal hati percaya tadi, saudara. Mulut mengaku terdengar, hati percaya tidak bisa dilihat. Tetapi implikasi dari hati percaya, aplikasi dari hati percaya pasti kelihatan dan pasti berdampak terhadap orang lain, saudaraku. Pasti. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dengan sangat serius. Harus kita perhatikan dengan sangat serius, saudaraku. Yakinlah, saudaraku. Harus kita perhatikan sangat serius, saudaraku. Orang yang mengaku Yesus Tuhan itu mulai masuk dalam proses. Bagaimana dia mengikut Tuhan Yesus. Bab percaya itu berarti menyerahkan diri kepada, ya. Mengikut jejak Tuhan Yesus. Sampai pada taraf tertentu ketika orang sudah mengikut jejak Tuhan Yesus, ia dibenarkan. Ini loh yang benar. Nah, saat itu juga sama dengan mengalami kelahiran baru. Saat itu juga dia sah sebagai anak Allah. Nah, tapi ini misteri. Ini misteri. Jadi tidak mudah kita mengatakan, you sudah jadi anak Allah. Tidak mudah. Karena harus ada proses. Harus ada proses yang membuahkan sebuah buah kehidupan. Jadi kalau orang berkata iman juga karunia Tuhan, loh, maksudnya apa? Nah ini loh, banyak orang berpikir begitu dangkal, iman juga karunia Tuhan, Pak. Jadi kalau orang bisa berkata Yesus Tuhan, nah, itu karunia. Kita harus memperhatikan setiap ayat Alkitab dalam konteksnya. Ketika ada ayat mengatakan kamu dikaruniai untuk beriman, harus dipahami apa konteks ayat itu. Nanti yang lain ada firman yang mengatakan
Iman datang dari pendengaran, pendengaran dari firman Allah. Bukan karunia loh. Dari pendengaran loh. Melibatkan manusia itu sendiri loh. Nanti di ayat yang lain lagi, iman itu menyembuhkan misalnya. Karena imanmu besar, maka sembuh penyakitmu. Karena imanmu besar, orang yang kamu harapkan sembuh, jadi sembuh. Ini kisah perwira di Kapernaum, perwira Romawi di Kapernaum. Imannya besar. Berkata, Tuhan, katakan sepatah kata, hambaku sembuh. Sembuh. Iman apa itu? Nah, kita harus teliti. Setiap kali tertumbuh kata iman harus teliti konteksnya ini apa. Nah, jika bicara soal iman yang menyelamatkan, kita harus melihat hidupnya Abraham. Iman yang dimiliki Abraham. Memang Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan. Seperti yang dikatakan Roma pasal 4, 5, 6. Karena memang Abraham tidak memiliki agama. Dasar perbuatannya tidak ada. Tidak ada hukum. Sama seperti orang-orang Kristen di Roma, ya, tidak memiliki hukum juga. Sebab kitab suci kita ini kan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Yang baru, Perjanjian Baru itu ada sekitar tahun 180 sesudah Masehi. Setelah 150 lebih aniaya dialami oleh orang-orang Roma yang mendapatkan surat Paulus yang mengatakan orang dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Jadi saudaraku sekalian, agama Kristen, maksud saya kekristenan belum jadi lembaga agama. Nah, orang-orang Kristen di Roma, bayangkan, tidak punya agama, tidak punya hukum. Karena kekristenan belum melembaga menjadi agama. Tidak punya hukum, karena tidak punya standar hukum. Juga tidak memiliki kitab suci. Hanya ada potongan-potongan surat rasul-rasul. Tetapi perhatikan saudaraku. Tetapi ini yang luar biasa. Mereka mengikuti jejak Tuhan Yesus. Itu namanya percaya. Jejak Tuhan Yesus mereka ikuti. Sampai pada taraf tertentu, mereka mengalami kelahiran baru. Pencerahan yang lengkap tentang tujuan hidup dan lain sebagainya. Orang yang tidak akan menoleh ke belakang lagi. Dan orang-orang yang berkualitas ini, orang-orang yang sah, dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Sah. Jadi pengesahan itu bukan oleh gereja. Dulu kita sering mendengar, begitu mudah gereja mengesahkan orang, sudah jadi anak Allah. Apa dasarnya? Iman. Apa itu iman? Ya percaya. Sampai di mana percayanya? Nah, jadi sebenarnya tidak mudah kita mengklaim seseorang, mencap seseorang sebagai anak Allah. Wah, salah-salah, dia tidak lagi berjuang untuk bertumbuh dalam Tuhan, saudaraku. Nah, dibenarkan karena iman, artinya ketika seseorang berjuang untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus, mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus, sampai taraf tertentu Allah Bapa melihat ini yang benar. Nah, di Lukas 18, kalau saudara membaca mengenai janda dan hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak peduli seorang pun. Perhatikan, perumpamaan ini melahirkan pernyataan bahwa Allah akan segera membenarkan orang pilihannya. Artinya, kalau seseorang memiliki ketekunan seperti janda miskin itu menghadapi hakim yang lalim, nah ini loh iman. Ketika seseorang tetap memiliki warna yang berbeda dengan dunia ini, dalam integritasnya, dia tetap mengikuti jejak Tuhan Yesus. Cara hidupnya Tuhan Yesus. Nah, ini sampai taraf tertentu baru bisa dibenarkan. Jadi enggak gampang. Oh, kita sudah dibenarkan semua. Oh, enggak begitu. Oleh sebab itu pembenaran harus dilihat dalam 3 dimensi. Yang pertama,
Dimensi pertama, itu dimensi masa lalu. Dia dari dimensi yang sudah terjadi, yaitu dimensi past. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus memikul semua dosa dunia. Semua dosa dunia. Jadi sejak itu, saudara, dosa dipikul Tuhan di kayu salib. Selesai. Masa dosa selesai. Dosa manusia pertama, saya manusia terakhir, selesai. Dosa kita, dari kita lahir, saya mati, selesai. Tetapi yang belum selesai, keadaan diri kita, ini belum selesai. Ini harus diperjuangkan. Dan perjuangan itulah yang disebut sebagai percaya. Apakah orang berani menyerahkan diri sepenuh, pisteuo, kepada objek yang dipercayai? Dalam hal ini objek yang kita percaya Tuhan Yesus. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita berkata, Tuhan, ku ikut jejakmu. Nah, Tuhan, ku ikut jejakmu. Belajar, sampai dia bertumbuh dalam pengenalan yang utuh atau lebih lengkap akan Tuhan. Dengan karakter yang diubah, hati yang dipindahkan ke kerajaan surga. Nah, pada waktu itulah Tuhan berkata, ini yang benar. Tetapi di Lukas pasal 18, ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai perumpamaan janda dan hakim itu, Tuhan Yesus mengakhiri dengan pernyataan, kalau anak manusia datang, adakah ia menjumpai iman di bumi? Nah, ini menunjukkan bahwa nyaris tidak ada iman di bumi pada saat seperti itu. Nah, kalau orang berkata iman itu pemberian Tuhan, ya Tuhan nggak perlu ngomong gitu. Kan dia bisa kasih. Tuhan bisa beri iman kapan saja, dan di mana saja, dan kepada siapa saja. Tetapi kalau sampai Tuhan Yesus berkata, jika anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Artinya, ada banyak orang yang tidak tekun. Ada banyak orang yang meleset. Ada banyak orang yang gugur. Nah, saudaraku sekalian, ini jelas bahwa seseorang harus berjuang. Jadi begitu seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus berjuang. Ada satu lagu, saudara, yang saya gubah, yang kalimatnya begini. Kau ajar ku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang engkau jalani. Kau ajar ku hidup seperti hidup yang kau jalani. Itulah iman. Jadi kalau ada orang-orang Kristen maksud saya, yang hanya ke gereja tapi tidak berusaha mengenal Tuhan Yesus dan meneladani seluruh cara gaya hidupnya, dia belum mau diselamatkan. Belum. Nah, banyak orang merasa puas sudah jadi orang Kristen ke gereja seminggu sekali, lalu dinyatakan sudah jadi anak Allah, stuck, mandek, tidak bertumbuh. Ini satu keadaan yang konyol. Tetapi faktanya, ini terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen hari ini. Ini terjadi. Dan kesan ini sudah begitu fatal. Sudah begitu mengakar dan begitu masif. Jadi kalau saya bicara seperti ini, mungkin juga ada orang-orang yang bukannya terganggu, tapi juga marah. Loh, kok begitu? Kalau saya boleh punya kesempatan, saya tanya, kenapa nggak begitu? Emang begitu? Kalau saudara membaca Ibrani pasal 12, ada orang yang memberi diri dididik oleh bapak. Karena menolak didikan itu, dia tidak pernah menjadi anak. Tidak pernah jadi pangeran, huios, tapi jadi notos, anak yang tidak sah.
Nah, kembali kepada pokok persoalan kita. Berani menerima Yesus sebagai Tuhan, ada yang kita lepaskan. Yaitu nyawa kita. Kita harus rela kehilangan nyawa dan kita percaya pernyataan Tuhan Yesus. Ya. Barang siapa kehilangan nyawa karena aku, dia akan memperoleh nyawa. Tapi kalau seorang tidak mau kehilangan nyawa, dia kehilangan nyawa. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang pasti mau ikut jejaknya. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang engkau jalani. Ya, kau ajarku hidup seperti hidup yang kau jalani. Tuhan mengajarkan kita hidupnya. Oleh sebab itu, berkali-kali saya katakan, gereja, para pelayannya tidak akan bisa menjawab tuntas kebutuhan umat untuk menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Harus ada perjuangan setiap individu mencari Tuhan. Bagaimana bisa menjadi anak-anak Allah. Tanya sana, tanya sini. Kejar sana, kejar sini. Dan kalau saudara bertanya kepada saya, bagaimana Pak saya menjadi anak Allah? Ini jawabnya, program Suara Kebenaran ini. Saat ini dan di semua program Suara Kebenaran, saudaraku akan mendapatkan kebenaran mengenai hal ini. Saudaraku sekalian, sungguh-sungguh sangat luar biasa. Sungguh-sungguh sangat dahsyat sekali. Dahsyat. Kalau sampai kita diperkenan menjadi anak-anak Allah itu dahsyat. Oh, itulah pelabuhan kita, saudaraku. Itulah pelabuhan kita. Jadi mestinya lebih dari studi, ya, lebih dari karir, lebih dari berumah tangga, lebih dari bisnis, lebih dari punya menantu yang baik dan cucu-cucu yang sempurna. Lebih dari semua itu, mestinya orang mulai sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dan kerajaannya. Sehingga kekristenan tidak bisa menjadi sambilan. Tidak bisa. Kekristenan itu adalah segenap hidup kita. Segenap hidup kita tanpa batas. Memang kita dilahirkan hanya untuk mempersiapkan diri menghadapi kekekalan. Ya, kita tidak mempersiapkan diri hanya menghadapi hari esok di bumi dengan 1001 masalah yang tiada henti. Bahkan menjelang hari-hari ini kita menemukan begitu banyak goncangan, saudaraku sekalian. Ya, begitu banyak goncangan. Dunia hanya untuk persiapan kita menghadapi kekekalan. Maka selama di dunia harus menemukan Bapa di surga. Bagaimana caranya? Belajar dari guru agung kita Tuhan Yesus. Sebab guru agung kita sendiri berkata, belajar padaku. Guru agung kita berkata belajar padaku. Jadi setiap kita jangan puas hanya menjadi anggota gereja yang mendengar khotbah. Jangan puas kalau hanya menjadi peserta pendalaman Alkitab yang rajin. Jangan puas kalau hanya menjadi seorang doktor teologi, bahkan master teologi atau bahkan doktor. Bukan hanya sekali menjadi sarjana, master atau doktor. Tidak ada artinya kalau seseorang tidak sungguh-sungguh ada di dalam pengawasan Allah Bapa. Menemukan Bapa secara pribadi di dalam dominasi Allah Bapa di surga. Saudara, saya tahu betapa sulitnya hal ini, saudaraku. Saya mengerti. Saya dari kecil Kristen, saya sudah jadi pendeta, menjadi pengajar, dosen sekolah tinggi teologi. Tetapi apalah artinya itu kalau kita tidak sungguh-sungguh menemukan Bapa. Jadi intinya seperti yang tadi saya kemukakan. Keselamatan itu adalah intinya. Di dalamnya termasuk bagaimana Bapa menemukan anak-anak yang terhilang. Dan kita menemukan Bapa di surga.
Kalau kita masih hidup sesuka kita sendiri, maaf, kita belum bisa ditemukan Bapa di surga. Kalau kita masih mau mencari kesenangan sendiri, kita tidak bisa ditemukan oleh Allah Bapa di surga. Tapi kalau kita mau dengar-dengaran, mau taat, mau patuh, menjadi seperti Tuhan Yesus, kita baru bisa ditemukan Bapa. Dan kita menemukan Bapa di surga. Dalam doa saya berkata, Tuhan, ya Bapa di surga, kalau aku boleh mengajukan satu permintaan, hanya satu ini yang kuminta. Buatlah aku menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus putramu. Layakkan aku menjadi anak-anakmu. Ya Bapa, layakkan aku menjadi pangeranmu. Salah satu dari anak-anakmu yang masuk anggota keluarga kerajaan. Tidak ada yang lebih menarik dalam hidup ini kecuali ini. Ditemukan Tuhan. Ketika kita bergumul tiap hari untuk mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa, pasti kita memancarkan signal yang jelas. Pasti kita memancarkan yang jelas, signal yang jelas. Lalu Tuhan di surga berkata, ada signal yang jelas. Itu anakku, siapa dia? Ketika dilihat, oh ini, si ini. Siapa nama saudara? Kalau David Wijaya, oh David Wijaya. Kalau namamu Anton, oh si Anton. Namamu Erastus, oh Erastus. Aduh, luar biasa. Tidak ada hal yang lebih indah dari ini, saudaraku sekalian. Jadi sekarang berjuanglah. Jangan berpikir saudara sudah menjadi anak-anak Allah. Belum tentu. Anak-anak Allah bukan hanya status dan keberadaanmu sebagai orang Kristen yang ke gereja. Tapi anak Allah adalah keberadaan karakter watak seperti Bapa. Like father, like son. Seperti Bapa itulah anaknya juga. Kita harus berjuang saudaraku sekalian. Untuk mencapai taraf, tingkat, menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Dan kita yakin Tuhan Yesus akan mengajar kita untuk itu. Dan tidak ada yang bisa menggiring kita sampai level menjadi anak-anak Allah. Ya, bukan hanya status, benar-benar menjadi anak-anak Allah. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus. Tuhan yang sangat setia kepada kita. Bahkan sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Bukan tidak mungkin di antara saudara yang mengikuti program suara kebenaran ini. Hati saudara sudah hancur. Engkau merasa hidupmu tidak berarti. Engkau selalu jatuh dalam dosa. Engkau gagal bisnis. Engkau gagal berumah tangga. Ada tangan kuat yang memanggilmu untuk menjadi anak-anak Allah. Lupakan semua masalah-masalah itu. Sungguh tidak ada artinya masalah-masalah itu dibanding kekekalan indah yang Allah sediakan bagi kita. Sambutlah kekekalan Allah ini. Belajarlah jadi anak-anak Allah. Saudara akan bisa mengalaminya. Sebenarnya apa yang saya katakan belumlah mewakili lengkap atau utuh apa yang dimaksudkan Tuhan menjadi anak-anak Allah. Tetapi sejauh yang telah saya sampaikan, kiranya saudara sekalian mendapatkan pengertian bagaimana menjadi anak-anak Allah. Lalu belajarlah bertumbuh dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Sampai saudara bisa menangkap maksud Tuhan mengapa menyelamatkan kita. Temukan Bapak dan biar Bapak menemukan kita. Saudara, ada banyak kebenaran-kebenaran seperti ini yang saudara bisa download dari YouTube. Cari nama saya Erastus Sabdono. Ada juga banyak literatur, ada juga literatur. Hubungi kami. Kami akan membantu saudara. Ini bukan satu usaha atau bisnis. Ini nirlaba. Pelayanan yang tulus yang kami berikan tanpa batas. Agar supaya banyak orang mengenal kebenaran. Dan sungguh-sungguh diubahkan dan diselamatkan. Sampai jumpa di program yang sama di lain kesempatan. Tuhan berkati. Sola Gracia.
di